Yang ketujuh, orang haid nifas haram ditalak pada masa itu. Kalau dicerai oleh suami, aku cerai kan ya, haram talaknya, tapi sah aja, talaknya cuma haram. Aku talak kan ya, saking sariknya lah ini, aku talak kan, talak 12 habis sudah, saking sariknya, masya Allah itu sudah. Padahal talak itu 3 ya. Nya 12. Masya Allah. Talak itu bisa diungkapkan dengan sikap atau dengan kalimat kiasan. Contoh, keluar ikan dari rumah ini, menyuruh keluar tuh hukumnya talak 1 tuh. Talak 1. Atau dengan cara pengumpamaan, dengan mengumpamakan seperti ini. Yang jawab gini, pian ini mirip mama ulun, moha, nah mirip-akan itu hukumnya talak 1 gitu. Haram pian bejima lawan bini pian, dan hukumnya bini pian itu sama lawan mama pian gitu. Karena memirip-akan kalimat itu. Haram tuh kalimat itu. Dan ini jatuh bukan lelakian aja, emang masalah kalimat mengumpamakan tadi. Bebiniannya kayak gitu kan, yang jadi biniannya. Pian ini kayak apa dulu? Maka si binian itu haram bejima lawan lakinya. Hukumnya bejima sama lawan antaranya itu. Zina hukumnya. Jadi kalimat-kalimat macam itu tuh nggak usah diumpamakan macam itu. Mau mengumpamakan macam ini bang, yang ya. Pian ini dari kanan mirip Julian. Lalu salam mulai kanan, pian ini mirip Dewi Persik. Orang itu pas saja kan bapak. Mau mulai hadapan mirip kai, itu mirip arwah kai. Oke, itu boleh. Mirip makan lawan orang yang muhrim kita, haram hukumnya. Dapat tak hukumnya sedekah kalau lebih lelakiannya macam itu. Tapi talak 1 itu misalnya anak bebulikan pulang, itu boleh. Ada usaha lagi akad, akad lagi. Apabila masa iddahnya belum habis. Masa iddah orang talak itu 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari itu berapa hari itu? 3 bulan itu 100 hari lah. Rodena 100 hari, belum habis 100 hari, hendak kebulikan pula, boleh, kada usah berangkat-angkatan lagi, kada usah bersaksi-saksian maksudnya. Kayak cara bebulikannya, bebulikan itu bisa dengan perbuatan, inya bejima berdua bebulikannya sudah. Kada usah padahal orang tua, pak, ini belum habis iddahnya, rojok hukumnya sudah, hukum rojok sudah tuh orangnya, ya kan? Yang penting masa iddah belum habis. Kalau masa iddah sudah habis, maka itu berakad bahasa ada saksi, mahar. Aku nikahi engkau ya. Aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama ini binti ini, yang maharnya ini, yang ayahnya telah berwakil kepada yang ini, dengan maharnya 2 bunting sandal jepit berhutang ya. Umpamanya sandal jepit masjid pulang diambilnya, umpamanya kan, apa hilang terus di masjid, sekali jadi dijanjikannya mahar, haram 2 bunting sandal jepit ya. Allah, berhutang pulang. Yang ke-8, lalu di dalam masjid jika takut atau akan titik darahnya. Di perempuan haid itu lewat di dalam masjid jika ia takut akan titik darahnya, itu hukumnya haram. Tapi kalau lewat di dalam masjid dan dia tidak takut titik darah, itu boleh aja lewat, duduk gitu bolehnya.
umpamanya yakin sudah softtek itu dapat memuat darah yang haid tadi, dan dia yakin tidak ragu-ragu akan softteknya itu, boleh dia duduk ikut majelis ta'lim di masjid itu, dan dia boleh mengajar. Kalau yang mengajar TK Al-Quran umpamanya dalam masjid, sementara orang yang mengajar ini dari perempuan yang haid, maka dia boleh dengan syarat yakinkan softteknya itu tidak tembus. Itu kan hukum fikih macam itu. Kalau zaman Nabi dahulu itu tidak ada softtek, otomatis haram, lewatnya pun haram, apalagi berhenti di dalam masjid itu, karena darahnya itu keluar. Zaman Rasulullah tidak ada istilah softtek, pembalut itu tidak ada. Sekarang banyak sudah, mereknya pun banyak. Mereknya apa tahu lah, pesan masjid tahu tak? Merek softtek tahu apa ya? Allah. Kesembilan, haram bagi yang haid itu dan nifas ya. Haram disentuh oleh suaminya. Disentuh bahasa kitanya atau berjima, bersetubuh pada barang yang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapik, sama ada dengan wati atau lainnya. Wati itu ya betul berjima tuh. Lain ada bang lah, lain wati wapak lah, bahasa Banjarnya betul tuh waktu ada bahari ulun juri kitab, juri di alun-alun Martapura bukan NU mengatakan musabaqah qiraatul kutub, musabaqah membaca kitab kuning yang kedua baris. Ulun jurinya saat itu sekalinya pun dongkan nih yang membaca betarus, maka muha jadi menyambat kalimat waqa ya, haram betutuy ya lawan suaminya. Astagfirullah, ini siapa menerjemahkan betutuy inggih, makanya ring-ringnya saalun-alunan mendengar bang, ketawa mana ulun lawan berdua kawan ulun jadi juri. Kawan itu Ustadz Haya Zabidi. Ustadz Haya Zabidi ini anaknya dosen jadi Stay Darussalam Haya. Jadi manapang ke batis ulun Haya, Ustadz Haya. Rupanya dia sudah bertulis dalam kitabnya itu bertulis terjemahnya macam itu. Rupanya gurunya di sekolahan terjemahkan kayak itu. Jadinya tinggal baca aja lagi betul. Allahu Akbar, macam-macam. Ada tuh tahun tadi bang lah di alun-alun 2 tahun yang lalu musabaqah qiraatul kutub. Jadi bukan Darul Hijrah umpatan saat itu, Darussalam umpatan, tapi Darul Hijrah kalah lawan Darussalam waktu itu. Darussalam juga nomor satunya kitab kuning tuh ya, mau membaca adalah nya bubuhan Darussalam ini kuatnya membaca, cuma mau bebandirnya kada. Bebandir kada tapi gimana? Bebandir disuruh itu yang kuat yang bisa bukan Darul Hijrah mantap. Bebandir bahasa Arab, bahasa Inggris berbicara. Tapi kalau membaca nya kurang di situ, kelemahannya di situ. Nahunya kan, nahu itu penting. Macam-macam. Tutuy wajib atau lainnya. Ke-10 bagi orang yang haid, nifas dan wiladah, mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Mandi wajib belum habis lagi haidnya, hukumnya haram bagi perempuan yang haid nifas belum habis lagi, dan dia yakin bahwa mandi haidnya itu belum habis, lalu dia berusaha untuk mandi wajib langsung, haram hukumnya, kecuali dia yakin haidnya itu sudah melewati 15 hari, sudah hari ke-16 nih. Ini hari ke-16 sudah masih aja haid, maka itu hari ke-16 yang keluar darah itu bukan haid, tapi itu darah istihabah atau penyakit. Mau darah penyakit itu ada apa lagi? Mandi aja, biar mandi wajib, karena haid itu batasnya maksimal 15 hari. Berbeda macam orang yang berpenyakitan, ada bebinian haid 2 hari isok api. Apa itu ya? Bahasa kitanya haidnya itu kada stabil.
Ini orang harus periksa ke dokter kandungan ini. Ada macam itu. 2 hari haid, kemudian 2 harinya ada lagi. 2 hari haid itu kayaknya mandi wajib lah. Bilanya yakin ini habis haidnya hari itu, wajib mandi sembahyang. Sekalinya pas tutup sembahyang tadi, keluar pulang macam apa itu? Nah itu ngarannya bermasalah di rahim, di kandungan. Dia wajib konsultasi lewat dokter kandungan. Apa ini haid kada stabil ini? Itu kan. Jadi sembahyang yang tadi bang sah lah, sah ya, kada harap. Karenanya yakin kan waktu itu sudah habis tiis betul. Ini kasus yang terjadi kebanyakan ada bebinian lah. Kebanyakan mun bias kada tahu bang salah, kada haid. Ini bebinian. Ini jadi ulang tahu kasusnya tuh. Banyak dari majelis-majelis ibu-ibu itu konsultasi lah ulun. Jadi ulun catat kasus-kasus yang seperti itu ini oh ya. Masya Allah. Syahdan, kesimpulan, apabila putus darah haid perempuan, maka tiada halal daripada yang 10 perkara itu sebelum mandi melainkan 3 perkara. Habis sudah haid nifasnya perempuan tadi, tiada halal kecuali 3 perkara. Halal pertama talak, boleh aja talak sudah, belum mandi wajib lagi ditalak laki, padahal habis sudah darah haidnya, ditalak oleh suaminya, itu sah, boleh, gak ada haram lagi, halal. Yang kedua halal puasa, habis sudah tiis haid nifasnya itu sudah habis full, tapi belum mandi wajib lagi karena kedinginan tuh deh, boleh aja puasanya halal. Cuma makruh sama halnya mandi wajib itu sama. Yang ketiga halal sudah mandi dengan mengangkatkan najis hadas, soleh sudah boleh silakan. Cuma kalau kedinginan tadi boleh aja nanti cuma jangan sampai meninggalkan yang wajib, otomatis mengkodo subuh tuh. Punya macam itu kan haram hukumnya. Di mana haramnya? Di pintangan meninggalkan sholat fardu tadi, karena memperlambat mandi wajibnya si haid tadi itu kan. Makanya ada aja jalan alternatif, misalnya hari kedinginan aku dingin banget ya kalau mandi wajib, ada jalan alternatif dengan cara menjarang banyu panas dijarang. Kubuyakan banyu panasnya tentu enggak. Jangankan manusia, kucing gitu kalau lepas kulitnya gitu, tapi yang 24 derajat itu dikubuyakan. Masya Allah. Itu sekilas tentang hal yang berkaitan masalah junub. Sampai di sini habis sudah masalah bersuci. Kita akan memasuki masalah azan yang berkaitan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat dan di luar sholat yang sunnah-sunnahnya, yaitu halaman berikutnya azan. Kayak Pak azan itu akan kita bahas secara full nanti. Ya azan itu jangan panjang-panjang. Ya ada yang salah itu macam ini. Hayya 'alas shalah, pendek salahnya. Salahnya ayat salah kedua panjang, itu kada boleh. Ada yang menghukumkan haram, harus stabil. Hayya 'alas shalah, panjangnya sama lawan ayat salah kedua. Ada yang lain yang ini tadi hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah keduanya panjang, haram hukumnya tak, tidak boleh. Ada ilmunya juga. Cuma jangan panjang-panjang. Kepanjangan kalau diingat, ya kalau semalam diingat ujungnya diingat gara-gara kepanjangan. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kepanjangan, habis gak diingat ujungnya tak Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Seluruh ajan itu jawabannya sama kepada orang yang mendengar. Di mana lapas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya kita Allahu Akbar ya. Syahadat bang sama aja. Yang berbeda tuh di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah. Itu yang aja yang berbeda tak. Adapun Allahu Akbar, la ilaha illallah, sama aja jawabannya la ilaha illallah juga.
Bila kita tuh mendengar aja la ilaha illallah, ujungnya kita menyebuti la ilaha illallah tanpa dibubuhi Muhammadur Rasulullah. Itu dalam I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Syafa dinyatakan jawabannya cukup la ilaha illallah. Kan sabab Sayyidina Muhammad Rasulullah aja. Jangan langsung aja Allahumma rabb hadhil ditambah doanya enggak. Ini kadang-kadang ulun sering mendengar orang bila selesai ajan si Bilal namanya Pak Bowo yang ajan Allahu Akbar la ilaha illallah, yang mendengar nih la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kan usah dibuat Sayyidina Muhammad Rasulullah tuh sesuai dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab fikih yang lain pun kayak gitu juga. Cukup la ilaha illallah aja sahutannya. Nah itu kan. Ini banyak yang kada paham masalah itu, lalu inya sakahandaknya. Nah itu tuh deh. Menyahuti, jujur aja menyahutinya la ilaha illallah, cuma jangan disambut. Itu nanti ya, jangan masalah itu masalah aja. Habis sudah masalah bersuci, nanti kita akan masuk ke aja. Sampai masalah ini mungkin ada yang ditakuni kan mungkin dari dia, karena pertanyaan ini dapat membuat wawasan kita lebih luas. Mau yang ada dapat hari ini kita tampung minggu depan. Kalau misalnya dulu kadang-kadang bila kada dapat, mohon maaf dulu pertanyaan yang kita tampung dulu. Mau kita jawab sakahandak berusaha dulu, karena ini hukum tetap hukum dan tidak boleh sembarangan menjawab. Mau kita kada tahu, pada jangan tahu. Mau kita tahu jawab itu kan. Mau pian kada tahu, lalu pada tahu itu nyawarannya jawab pakasak. Jawab pakasak hukumnya haram, berdosa kita. Doa. Orang belum mandi wajib, anak kuring membaca ayat kursi, niatakan macam tadi berzikir, rutinat niatkan itu ayat kursi zikir. Ada juga orang junub tadi, kalau memang dia junub kedinginan, sedang tengah malam sudah tiba, hendak mandi wajib hari itu kada mungkin karena dingin. Itu kasus yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu sama. Ujar Nabi, wahai Ali, jangan kau khawatir, cukup. Wahai Ali, jangan kau menangis. Sayyidina Ali menangis saat itu datang wadah Nabi. Lalu Nabi bertanya, wahai Ali, mal ladzi yubkik? Apa yang membuat engkau menangis? Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Tadi malam ulun menimpa haid junub, sedangkan sudah hari mencapai tengah malam. Macam apa ulun mandi dingin? Ujar Rasulullah, ukaitukah? Jadi engkau menangis wahai Ali? Engkau jangan menangis wahai Ali, cukup engkau kalau malam terjadi junub kepada dirimu, basuhlah kemaluanmu, kemudian berwudu, kemudian tidur. Saja. Basuh kemaluan, kuring. Basuh kemaluan, wudu, kuring. Ya kan? Bagian biniannya itu terjadi kan? Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ada itu hadis. Kemudian membaca wiritan tadi bang, boleh lah. Wiritan tadi boleh dengan niat zikir, niat zikir. Tapi biar ada juga ulama fikih yang membolehkan yang masalah itu orang haid yang dalam keadaan takut terhadap sesuatu yang ditakutinya seperti hantu, bapaknya haid, bolehlah membaca ayat kursi, boleh baca Quran pun boleh kalau dalam keadaan takut. Itu ada ulama fikih yang bolehkan gitu kan. Tapi kalau niatnya zikir boleh niatkan zikir. Yang hafal Quran kebinian banyak, PHP-nya mau ulangi hafalan Qurannya sementara haid. Kalau tidak diulangi hilang hafalanku, jarang yang hafal deh. Macam apa dia menghafal? Boleh dia menghafal Quran waktu haid, boleh, karena dia darurat seperti itu. Ini lo bikin aja itu. Dalam keadaan seperti itu boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu faidah usul fiqh. Yang darurat, yang kepepet, hal-hal sesuatu yang membuat kita terpaksa, itu hukumnya dibolehkan karena tidak ada jalan lain misalkan. Ya kan? Tapi kalau niatnya berzikir boleh tadi kan. Sama halnya Ratibul Haddad tadi kan niatnya zikir, padahal ayat kursi ada dalamnya.
Ya kalau orang haid boleh aja, junub pun baik macam itu. Ada lagi bang, silakan. Dalam keadaan tidak berwudu, belum berwudu malah pakai alas. Setiap sesuatu yang menempel di Quran, kemarin kita bahas sudah, meja yang kita letakkan Quran, menyentuh meja pun haram hukumnya bila berwudu. Mejanya tuh, apalagi alasnya haram hukumnya. Tas yang pian bawa di dalamnya ada Quran, haram pian menyentuh tas itu apabila tidak berwudu. Itu kan semalam pembahasannya dalam kitabnya sudah ada. Jadi walaupun pakai alas tetap hukumnya haram kan? Tetap hukumnya diharamkan. Karena ini kayak main-main Quran ini. Dalilnya di mana? Dalam surah Al-Waqiah. La yamassuhu illal mutahharun. Haram menyentuh Quran kata Allah kecuali orang yang suci. Jelas ayatnya sudah tuh. Haram. Itu kan yang konteks ayatnya itu kan menyentuh Quran, termasuk aja alas-alasnya, wadah-wadahnya, tempat-tempatnya. Tapi kalau membaca adalah hukumnya diharamkan. Haram orang yang kada berwudu membaca Quran, tidak nyentuh aja haram. Membacanya boleh. Yang haid pun boleh tadi, seperti yang tadi junub apabila niatnya sesuatu yang di lain membaca Quran, niatnya berzikir gitu kan, boleh. Rutin bang sudah macam kakak-kakak terancam kakak-kakak di sekolahan, selesai sekolah ada yang haid begini ya, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina itu surah Al-Baqarah ayat 186 kalau ada salah, juz 2. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Quran itu. Bolehlah anak-anak yang haid membaca kelas 3 SMA aliyah itu. Yang haid boleh karena niatnya itu doa, sudah menyatu dengan doa. Setiap sesuatu yang sudah menyatu dengan doa itu tidak dikaitkan lagi kepada Quran. Boleh aja sudah. Silakan. Macam itu kan. Ini hukum fikih Bang malah. Mau berbicara tasawuf lagi Bang. Allah, luar biasa. Ada lagi silakan. Habis kita nanti kita tutup hari ini insyaallah, mudah-mudahan minggu depan banyak umur sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.